Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang mindfulness. Kelompok 4 sendiri terdiri dari saya sendiri, Alvita Viga Saputri, ada Alfira Husnia Fajriyah, ada Fadila Wulandari, dan juga Nabila Putri Alia. Pada mata kuliah ini kami diampu oleh Dr. Wustari L. Mangunjaya, MORG PSI, SE Psikolog, dari Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Pengertian mindfulness adalah kualitas kesadaran diri yang mencakup keadaan sadar terjaga, awareness, dan perhatian, attention, yang harus dibedakan dari proses mental seperti kognisi, perencanaan sampai dengan pengawasan, motivasi, dan keadaan emosi menurut Brown dan Ryan tahun 2003. Keadaan mindfulness diartikan bahwa pemikiran dan perasaan merupakan peristiwa mental yang muncul di pikiran tanpa perlu mengidentifikasikannya secara berlebihan dan bereaksi secara otomatis dengan kebiasaan perilaku yang cenderung terdorong secara emosional. Selanjutnya terdapat aspek-aspek mindfulness. Menurut Umniyah dan Afiatin 2009, mindfulness memiliki kriteria yang harus dipenuhi, diantaranya yang pertama ada non-konseptual. Mindfulness merupakan kesadaran tanpa proses pemikiran. Yang kedua ada fokus pada peristiwa sekarang, yaitu mindfulness selalu berada pada kondisi saat ini. Yang ketiga ada tanpa penilaian, yaitu kesadaran tidak muncul secara bebas jika seseorang mengharapkan pengalaman yang dimiliki menjadi pengalaman yang lain. Yang keempat ada dilakukan dengan sengaja, yaitu menjadi pengingat, menuntut seseorang secara terus-menerus dengan intens untuk menarik perhatian seseorang pada sesuatu yang dihadapi, pada peristiwa sekarang dan di waktu saat ini. Kelima, observasi subjek. Mindfulness tidak dapat dipisahkan dengan kesaksian. Mindfulness merupakan pengalaman pemikiran dan tubuh secara kesatuan. Keenam, nonverbal. Pengalaman mindfulness tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata karena kesadaran muncul sebelum kata-kata timbul dalam pemikiran. Yang terakhir yaitu ada membebaskan, yang artinya menurut setiap pengalaman, mindfulness yang terjadi adalah bentuk kesadaran secara penuh yang merupakan wujud dari pembebasan dari kejadian-kejadian yang menyakitkan. Slide selanjutnya membahas tentang manfaat mindfulness. Mindfulness itu sendiri memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran metakognitif. Ketika kita melakukan mindfulness di suatu waktu, kita dapat menguraikan pernyataan atau pemecahan suatu masalah untuk mengacu tingkat pemahaman yang lebih terarah terhadap memori otak. Yang kedua, untuk mengendalikan emosi. Mindfulness ini berfungsi dapat mengendalikan emosi dalam diri kita yang dimana merasa lebih tenang ketika mendapatkan masalah baru, karena dapat menstimulasi pikiran positif yang meningkatkan kinerja otak dalam proses daya ingat dan konsentrasi lebih utuh daripada sebelumnya. Yang ketiga, untuk memperkuat sistem imun tubuh. Beberapa penelitian, jika kita rutin melakukan meditasi mindfulness, sistem antibodi kita akan kuat dan dapat mengurangi resiko penyakit yang akan masuk ke dalam diri kita. Yang keempat, untuk mengatasi perasaan cemas. Melalui meditasi mindfulness, kita akan mendapatkan hormon endorfin. Dengan rasa itu, bermanfaat untuk mengurangi rasa pikiran negatif. Juga, hormon endorfin ini mampu untuk membuat tidur kita lebih nyenyak dan stres makin berkurang. Yang terakhir, untuk menjaga kesehatan jantung. Rasa sedih dan kecemasan berlebih akan membuat tekanan darah semakin tinggi, yang akan berakibat mempengaruhi organ kesehatan jantung bekerja lebih keras. Ada baiknya untuk tetap menstabilkan tekanan darah dengan melakukan meditasi mindfulness supaya kesehatan jantung kita lebih terjaga. Praktik mindfulness. Mays pada tahun 2007 mengungkapkan bahwa praktik mindfulness terdiri dari praktik informal dan praktik formal. Yang pertama, praktik informal itu sendiri meliputi dari mindful activity seperti ketika kita makan, membersihkan benda-benda, mengendarai kendaraan bermotor, dan sebagainya. Lalu ada pemberian tugas terstruktur seperti pemantauan diri dan pemecahan masalah, serta mindful reading, khususnya seperti puisi dan meditasi singkat selama 3 menit pernafasan. Yang kedua ada praktik formal, ini meliputi meditasi duduk dan meditasi berjalan. Meditasi duduk itu sendiri berfokus perhatian pada pernafasan, sensasi tubuh, suara, pikiran, dan sebagainya. Meditasi berjalan berfokus pada peregangan dengan yoga, serta penugasan kelompok dan diskusi mengenai pengalaman mindful.
Komponen mindfulness. Biosop tahun 2004 memberikan definisi operasional mindfulness dan menyatakan bahwa mindfulness memiliki dua komponen utama, yakni yang pertama itu ada penekanan pada sikap awal, yaitu dengan memberikan kesadaran pada pengalaman yang dialami pada saat ini dan di sini. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan dan mengamati semua perubahan yang muncul dalam pikiran, perasaan, dan rasa yang timbul. Yang kedua itu ada pertahanan diri pada sikap ketertarikan, keterbukaan, dan penerimaan mengenai objek atau sesuatu yang hadir di sini dan saat ini. Jadi yang difokuskan hanya yang di sini dan kini, tidak di masa lalu maupun di masa depan. Faktor yang mempengaruhi mindfulness. Menurut Cadwell dan Seifert tahun 2013 menyebutkan bahwa kecenderungan seseorang untuk menjadi mindful secara proses sosial, kognitif, dan perkembangan dibentuk oleh pandangan, skema kognitif terhadap dunia yang aman. Pandangan tersebut merupakan kelekatan yang terjadi saat pertama kali bayi melakukan interaksi dengan orang lain, sehingga individu dapat menyadari dan terbuka terhadap pengalaman tanpa rasa khawatir yang dapat menimbulkan kecenderungan untuk mindful. Sedangkan orang yang tidak memiliki kelekatan tidak aman maka akan cenderung untuk melakukan mekanisme kelekatan agar dirinya tetap aman. Kecenderungan ini menunjukkan adanya kekurangan kontrol terhadap atensi, kesadaran diri maupun rendahnya mindfulness. Kondisi ini disebabkan seseorang yang memiliki kelekatan yang tidak aman akan cenderung bias dalam menghadapi pengalaman karena mengalami ketakutan terhadap dunia. Notice your thoughts, focus on breathing, give yourself a break. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut referensi yang kita pakai.